Di Desa Harapan, kebahagiaan Maya dan Rio hancur saat perselingkuhan Rio terkuak di tengah kehamilan Maya. Terpuruk dan sendiri, ia berjuang membesarkan anaknya. Namun, setelah melahirkan, sebuah rahasia besar tentang sang bayi terkuak, mengguncang desa dan membuat semua terdiam. Bisakah Maya bangkit dari takdir pahit ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Desa Harapan, namanya saja sudah menyiratkan kedamaian, sebuah permata tersembunyi di lembah hijau yang dikelilingi perbukitan menjulang. Di sanalah Maya, seorang wanita muda dengan senyum sehangat mentari pagi, menjalani hari-harinya. Ia adalah istri dari Rio, pemuda desa yang gagah, pekerja keras, dan dikenal ramah oleh seluruh warga. Kisah cinta mereka bagaikan dongeng yang hidup, bersemi sejak bangku sekolah dasar, tumbuh subur di bawah naungan pohon-pohon kelapa, dan kini berujung pada sebuah pernikahan yang diimpikan banyak orang. Rumah kecil mereka, berdinding kayu dengan cat biru pudar, selalu dipenuhi tawa dan aroma masakan rumahan yang lezat. Pagi itu, seperti biasa, Maya menyiapkan sarapan untuk Rio. Nasi hangat, ikan asin goreng, dan sambal terasi yang pedasnya menggigit lidah. Rio muncul dari kamar mandi dengan handuk melingkar di pinggang, rambutnya masih basah, dan senyum lebar menghiasi wajahnya. "Harum sekali sayang," sapanya, mencium kening Maya sekilas sebelum duduk di meja makan. Maya membalas senyumnya, hatinya dipenuhi kebahagiaan yang meluap-luap. Beberapa minggu terakhir, ada rahasia kecil yang ia simpan, sebuah kabar gembira yang ingin ia sampaikan di waktu yang tepat. Desa Harapan memang sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Listrik hanya menyala dari sore hingga malam, sinyal telepon seluler pun seringkali putus-putus. Namun, bagi Maya dan Rio, itu adalah surga mereka. Rio bekerja di kebun kopi milik Pak Kades, sementara Maya sesekali membantu ibu-ibu desa membuat kerajinan tangan dari anyaman bambu. Kehidupan mereka mungkin tidak mewah, tetapi kaya akan cinta, kebersamaan, dan harapan akan masa depan yang cerah. Mereka sering menghabiskan sore di tepi sungai, memandangi air yang jernih mengalir, atau duduk di beranda rumah, menikmati senja yang memerah di ufuk barat. Malam itu, setelah makan malam, Maya duduk di samping Rio yang sedang membaca koran lama. Jantungnya berdebar kencang. Ini saatnya. Ia meraih tangan Rio, mengelusnya lembut. Rio menoleh, menatapnya dengan tatapan penuh tanya. "Ada apa sayang?" tanyanya, meletakkan koran. Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Rio, aku hamil," bisiknya, matanya berkaca-kaca menahan haru. Seketika, senyum Rio merekah lebih lebar dari biasanya. Ia memeluk Maya erat, mengangkatnya sedikit dari kursi, berputar-putar dalam kegembiraan. "Benarkah? Kita akan punya anak?" seru Rio, suaranya dipenuhi kebahagiaan yang tak terbendung. Maya mengangguk, air mata kebahagiaan mulai menetes di pipinya. Malam itu, rumah kecil mereka terasa semakin hangat, dipenuhi janji-janji manis tentang masa depan, tentang seorang bayi yang akan melengkapi kebahagiaan mereka. Mereka berbicara tentang nama, tentang kamar bayi, tentang bagaimana mereka akan membesarkan anak mereka di tengah keindahan Desa Harapan. Rio berjanji akan bekerja lebih keras lagi, demi masa depan keluarga kecilnya. Kabar kehamilan Maya menyebar cepat di Desa Harapan, disambut dengan sukacita oleh para tetangga dan kerabat. Ibu-ibu desa datang berkunjung membawa makanan, memberikan nasihat, dan mendoakan kesehatan Maya serta calon bayinya. Maya merasa sangat dicintai dan didukung.
Perutnya mulai membuncit, menjadi saksi bisu akan kehidupan baru yang tumbuh di dalamnya. Rio semakin perhatian, sering memijat kakinya yang pegal, membawakan buah-buahan segar, dan memastikan Maya tidak terlalu lelah. Ia bahkan sering berbicara dengan perut Maya, membisikkan kata-kata cinta dan harapan. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang mulai berubah. Perubahan itu datang perlahan, nyaris tak terasa pada awalnya, seperti embun pagi yang perlahan mengering di bawah sinar matahari. Rio mulai pulang lebih larut dari biasanya. Awalnya, ia beralasan ada pekerjaan tambahan di kebun kopi, atau membantu Pak Kades mengurus acara desa. Maya mencoba memahami, ia tahu Rio bekerja keras demi mereka. Namun, frekuensi keterlambatan itu semakin sering, dan alasan-alasannya mulai terdengar kurang meyakinkan. Senyum di wajah Rio, yang dulu selalu tulus dan hangat, kini terasa sedikit dipaksakan. Matanya seringkali terlihat lelah, atau mungkin ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Maya berusaha mengusir pikiran-pikiran negatif. Ia sedang hamil, mungkin ini hanya perasaan sensitifnya saja. Hormon kehamilan seringkali membuat wanita menjadi lebih emosional dan curiga. Ia mencoba untuk tetap positif, fokus pada kebahagiaan yang akan datang, pada kehadiran buah hati mereka. Suatu malam, Rio pulang dengan aroma parfum yang asing menempel di bajunya. Bukan parfum yang biasa ia pakai, bukan pula aroma tanah dan kopi yang selalu melekat padanya setelah bekerja. Maya menciumnya, dan Rio seketika menarik diri, beralasan ia baru saja melewati kerumunan orang di pasar. Maya mengangguk, mencoba percaya, namun hatinya terasa sedikit perih. Ada keraguan yang mulai tumbuh, sebuah benih kecurigaan yang perlahan berakar di dalam dirinya. Ia mencoba mengabaikannya, berharap itu hanya imajinasinya belaka. Tetapi, benih itu terus tumbuh. Rio semakin sering memegang ponselnya, bahkan saat makan malam. Ia sering pergi keluar rumah untuk menerima telepon, berbicara dengan suara pelan, seolah menyembunyikan sesuatu. Maya mencoba bertanya, "Siapa yang menelepon, Rio?" Rio selalu menjawab dengan singkat, "Teman kerja," atau "Pak Kades." Jawaban-jawaban itu terasa hambar, tidak meyakinkan, dan membuat Maya semakin gelisah. Ia merasa ada jarak yang mulai tercipta di antara mereka, jarak yang semakin lebar setiap harinya. Kehamilan Maya memasuki trimester kedua. Perutnya semakin membesar, dan ia mulai merasakan tendangan-tendangan lembut dari dalam. Namun, kebahagiaan itu kini bercampur dengan kegelisahan yang mendalam. Rio tidak lagi seromantis dulu, tidak lagi sering berbicara dengan perutnya, dan perhatiannya terasa berkurang. Ia sering melamun, tatapannya kosong, seolah pikirannya jauh di tempat lain. Maya merasa sendirian, meskipun Rio ada di sisinya. Ia mencoba berbicara dengan Rio, mengungkapkan perasaannya. "Rio, ada apa? Kamu terlihat berbeda akhir-akhir ini," tanyanya suatu malam saat mereka duduk di beranda. Rio hanya menghela napas. "Tidak ada apa-apa, sayang. Aku hanya lelah. Pekerjaan di kebun sedang banyak." Maya ingin percaya, ia sangat ingin. Namun, instingnya sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, mengatakan hal yang berbeda. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang disembunyikan Rio darinya. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan perubahan Rio. Ia mencoba mencari tahu, mencari jawaban atas kegelisahannya. Ia teringat percakapan Rio di telepon, suara pelan itu, dan aroma parfum asing. Sebuah firasat buruk mulai menyelimuti hatinya, firasat yang sangat ia takuti. Ia tahu, kebahagiaan yang selama ini ia genggam erat, kini terasa rapuh,
seperti kaca yang siap pecah kapan saja. Desa Harapan yang dulu terasa seperti surga, kini mulai terasa seperti sangkar. Maya merasa terperangkap dalam ketidakpastian, dalam kecurigaan yang terus menghantuinya. Ia ingin percaya pada Rio, pada cinta mereka, pada janji-janji yang pernah terucap. Namun, setiap hari, ada saja hal kecil yang mengikis kepercayaannya, membuat hatinya semakin hancur. Ia tahu, badai akan segera datang, dan ia harus bersiap menghadapinya sendirian. Perubahan pada Rio semakin kentara, tak bisa lagi diabaikan oleh Maya. Ia bukan lagi Rio yang sama, Rio yang selalu pulang dengan senyum cerah dan pelukan hangat. Kini, ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka, sebuah dinding yang dibangun dari kebohongan dan rahasia. Maya seringkali menemukan Rio terdiam, termenung, seolah ada beban berat yang dipikulnya sendiri. Ketika ditanya, ia selalu mengelak, mengatakan tidak ada apa-apa, atau hanya kelelahan. Namun, mata Maya tak bisa dibohongi, ia melihat kegelisahan yang terpancar dari sorot mata Rio. Suatu siang, saat Maya sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ia melihat Rio tergesa-gesa keluar rumah, mengenakan kemeja rapi yang jarang ia pakai untuk bekerja di kebun. "Mau kemana, Rio?" tanyanya. Rio menoleh, sedikit terkejut. "Oh, ini? Pak Kades memintaku menemaninya ke kota sebentar." "Ada urusan penting," jawabnya. Suaranya terdengar sedikit terburu-buru. Ia tidak menunggu jawaban Maya, langsung melangkah cepat menuju jalan setapak. Maya hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, hatinya dipenuhi tanda tanya. Rio tidak pernah memakai kemeja rapi untuk urusan desa, apalagi ke kota tanpa memberitahunya jauh-jauh hari. Desa Harapan memang kecil, dan kabar apapun menyebar dengan cepat. Beberapa hari kemudian, Maya mendengar bisik-bisik dari ibu-ibu tetangga saat mereka berkumpul di sumur umum. Mereka berbicara tentang seorang wanita baru di desa, seorang pendatang dari kota yang membuka warung kelontong di ujung jalan. Wanita itu, namanya Rina, konon sangat cantik, modis, dan selalu mengenakan pakaian yang menarik perhatian. Maya mencoba tidak peduli, menganggap itu hanya gosip biasa. Namun, ada sesuatu dalam nada bicara mereka yang membuat hatinya berdesir tak nyaman. Kecurigaan Maya semakin memuncak ketika ia secara tidak sengaja menemukan sehelai sapu tangan Brenda di saku celana Rio yang belum dicuci. Sapu tangan itu bukan miliknya, dan ia yakin Rio tidak pernah memiliki sapu tangan seperti itu. Aroma parfum yang samar-samar menempel pada sapu tangan itu adalah aroma yang sama dengan yang ia cium di baju Rio beberapa malam sebelumnya. Jantung Maya berdegup kencang, firasat buruk yang selama ini ia coba tepis, kini terasa semakin nyata. Tangannya gemetar saat memegang sapu tangan itu, seolah benda kecil itu adalah bukti tak terbantahkan dari sebuah pengkhianatan. Malam harinya, Maya mencoba menghadapi Rio. Ia meletakkan sapu tangan itu di meja, di depan Rio yang sedang asyik bermain catur sendirian. Rio mengangkat kepala, melihat sapu tangan itu, dan wajahnya seketika pucat. Ini apa, Rio?" tanya Maya, suaranya bergetar menahan tangis. Rio tergagap, mencoba mencari alasan. Itu milik temanku. Dia lupa mengambilnya," jawabnya, matanya menghindari tatapan Maya. Kebohongan itu terlalu jelas, terlalu mudah terbaca. Air mata Maya tak terbendung lagi. "Teman yang mana, Rio? Dan kenapa ada aroma parfum wanita di sini?" "Parfum yang sama dengan yang aku cium di bajumu beberapa hari lalu," bentaknya, suaranya meninggi. Rio terdiam, menundukkan kepala, tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Hening mencekam di antara mereka, hanya terdengar isak tangis Maya yang memilukan.
Suasana rumah yang dulu hangat, kini terasa dingin dan hampa. Akhirnya, Rio mengangkat kepalanya, matanya merah. "Maafkan aku, Maya," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Aku hilaf." Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk jantung Maya. Hilaf? Saat ia sedang mengandung buah cinta mereka? Saat ia sedang berjuang membawa kehidupan baru di dalam rahimnya? Maya merasa dunianya runtuh seketika. Semua janji, semua mimpi, semua kebahagiaan yang pernah mereka bangun bersama, kini hancur berkeping-keping. "Siapa dia, Rio?" tanya Maya, suaranya serak. Rio ragu-ragu, lalu menyebut nama yang sudah ia dengar dari bisik-bisik tetangga, "Rina." Wanita pendatang itu. Wanita yang baru beberapa minggu tinggal di desa, tapi sudah berhasil menghancurkan rumah tangganya. Maya merasa mual, bukan karena kehamilan, tapi karena rasa sakit yang tak tertahankan di hatinya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana Rio, suaminya, ayah dari bayinya, bisa melakukan ini padanya. Malam itu, Maya menangis hingga tertidur. Rio mencoba mendekatinya, mencoba memeluknya, tapi Maya menepis tangannya. Ia merasa jijik, merasa dikhianati begitu dalam. Bagaimana bisa ia tidur di samping pria yang telah mengkhianatinya? Bagaimana bisa ia membiarkan pria itu menyentuhnya, setelah ia berbagi keintiman dengan wanita lain? Hatinya hancur, dan ia merasa sangat sendirian, meskipun Rio ada di ruangan yang sama. Keesokan harinya, Maya bangun dengan mata bengkak dan kepala pusing. Ia melihat Rio duduk di sofa, menatapnya dengan tatapan menyesal. "Maya, aku mohon maafkan aku," kata Rio, suaranya penuh penyesalan. "Aku akan putus dengannya. Aku janji, ini tidak akan terjadi lagi." Maya hanya menatapnya kosong. "Janji? Apa arti janji bagi seorang pengkhianat? Kepercayaan yang sudah hancur, tidak akan mudah dibangun kembali." Maya mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa, tetapi semua terasa berbeda. Setiap sudut rumah, setiap kenangan manis yang pernah mereka ukir bersama, kini terasa pahit. Ia melihat Rio, dan yang ia lihat hanyalah bayangan seorang pengkhianat. Perutnya yang semakin membesar menjadi pengingat akan kebahagiaan yang sirna, dan juga tanggung jawab besar yang harus ia pikul sendiri. Ia tahu, ia harus kuat demi bayinya. Gosip tentang perselingkuhan Rio dan Rina mulai menyebar di Desa Harapan. Bisik-bisik itu semakin kencang, dan Maya bisa merasakan tatapan iba dari para tetangga. Ia merasa malu, merasa terhina. Namun, ia mencoba untuk tetap tegar, tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan orang lain. Ia tahu, ia harus menghadapi ini semua dengan kepala tegak. Rio mencoba memperbaiki keadaan. Ia berhenti pulang larut, mencoba lebih perhatian pada Maya, dan bahkan menawarkan diri untuk menemani Maya memeriksakan kandungan. Namun, Maya hanya bisa membalasnya dengan tatapan dingin. Luka di hatinya terlalu dalam, terlalu sakit untuk disembuhkan dalam waktu singkat. Ia merasa Rio tidak pantas mendapatkan pengampunan darinya, setidaknya untuk saat ini. Kehamilan Maya semakin berat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ia sering merasa lelah, mual, dan pusing, ditambah lagi dengan beban pikiran yang terus menghantuinya. Ia sering menangis sendirian di kamar, memikirkan nasibnya dan nasib bayinya. Bagaimana ia akan membesarkan anak ini tanpa seorang ayah yang utuh? Bagaimana ia akan menghadapi pandangan masyarakat? Meskipun hatinya hancur, Maya tahu ia tidak bisa menyerah. Ia memiliki kehidupan lain yang bergantung padanya, seorang bayi yang tidak bersalah. Ia harus kuat, ia harus tegar, demi masa depan buah hatinya.
Ia mulai mencari kekuatan dari dalam dirinya, kekuatan yang ia tidak tahu bahwa ia memilikinya. Ia tahu, ia harus bangkit dari keterpurukan ini, meskipun itu berarti ia harus berjalan sendirian. Kabar perselingkuhan Rio dan Rina bagaikan api yang membakar hutan kering di Desa Harapan. Bisik-bisik berubah menjadi gunjingan terang-terangan, tatapan iba berubah menjadi tatapan menghakimi. Maya, yang tadinya dikenal sebagai wanita paling beruntung di desa, kini menjadi objek kasihan dan bahan pembicaraan. Setiap kali ia keluar rumah, ia bisa merasakan mata-mata yang mengikutinya, telinga-telinga yang siap menangkap setiap desahan napasnya. Rasa malu dan sakit hati bercampur menjadi satu, menciptakan badai emosi yang tak henti-hentinya mengamuk di dalam dirinya. Rio, setelah pengakuannya, mencoba untuk kembali ke jalur yang benar. Ia berhenti menemui Rina, pulang tepat waktu, dan berusaha keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan Maya. Ia memasak, membersihkan rumah, bahkan mencoba memijat kaki Maya seperti dulu. Namun, semua usahanya terasa hambar di mata Maya. Luka yang ditorehkan Rio terlalu dalam, terlalu menganga untuk bisa ditutup dengan permintaan maaf dan perhatian yang terlambat. Maya merasa muak, setiap sentuhan Rio terasa menjijikkan, setiap kata-katanya terasa seperti kebohongan baru. Kehamilan Maya memasuki bulan kelima. Perutnya semakin membesar, dan gerakannya semakin terbatas. Ia sering merasa lelah, mual, dan terkadang pusing. Beban fisik ini diperparah dengan beban mental yang luar biasa. Ia seringkali terbangun di tengah malam, menangis dalam diam, memikirkan bagaimana ia akan menghadapi masa depan. Ia merasa sendirian, meskipun Rio masih ada di rumah. Kehadiran Rio justru terasa seperti bayangan yang menghantuinya, mengingatkannya akan pengkhianatan yang tak termaafkan. Suatu sore, saat Maya sedang duduk di beranda, Ibu Siti, tetangga sebelah yang sudah dianggapnya seperti ibu sendiri, datang berkunjung. Ibu Siti membawa sepiring pisang goreng hangat dan teh manis. Ia duduk di samping Maya, mengelus punggungnya lembut. "Sabar ya, Nak Maya," bisiknya. "Cobaan ini pasti ada hikmahnya." Air mata Maya langsung menetes. Ia memeluk Ibu Siti erat, menangis sejadi-jadinya, meluapkan semua kesedihan yang selama ini ia pendam. Ibu Siti hanya diam, membiarkan Maya menangis di bahunya, memberikan kekuatan tanpa kata. Ibu Siti adalah satu-satunya orang yang Maya rasa bisa ia percayai di desa itu. Ia tidak menghakimi, tidak menggunjing, hanya memberikan dukungan dan kasih sayang. Ibu Siti sering datang membawakan makanan, membantu Maya membersihkan rumah, dan menemaninya berbicara. Kehadiran Ibu Siti bagaikan oase di tengah gurun kekeringan emosi yang dialami Maya. Ia merasa sedikit lega, sedikit tidak sendirian. Rio terus berusaha. Ia bahkan mencoba berbicara dengan Ibu Siti, meminta bantuan untuk membujuk Maya agar memaafkannya. Namun, Ibu Siti hanya menatapnya tajam. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan, Rio. Sekarang, kamu harus menerima konsekuensinya. Maya butuh waktu dan yang terpenting, dia butuh ketenangan untuk bayinya," kata Ibu Siti tegas. Rio hanya bisa menunduk, menyadari bahwa ia telah kehilangan kepercayaan bukan hanya dari istrinya, tetapi juga dari orang-orang yang peduli pada mereka. Maya mulai menghindari Rio. Ia tidur di kamar tamu, makan sendiri, dan sebisa mungkin tidak berinteraksi dengannya. Rio merasa sangat bersalah, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia merasa putus asa, melihat istrinya yang dulu ceria kini berubah menjadi pendiam dan dingin. Ia tahu, ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Suatu hari, saat Maya sedang berjalan-jalan di pasar desa, ia berpapasan dengan Rina.
Wanita itu tersenyum sinis padanya, seolah mengejek penderitaannya. Maya merasa darahnya mendidih, tetapi ia mencoba menahan diri. Ia tidak ingin membuat keributan di depan umum. Ia hanya menatap Rina dengan tatapan tajam, lalu berbalik dan pergi. Rina tertawa kecil, tawa yang menusuk hati Maya. Malam harinya, Maya tidak bisa menahan diri lagi. Ia menghadapi Rio. "Kenapa kau masih berani menunjukkan wajahmu di depanku setelah semua yang kau lakukan?" bentaknya. Rio mencoba menjelaskan, "Aku sudah putus dengannya, Maya. Aku bersumpah." Maya hanya tertawa sinis. "Sumpah? Apa artinya sumpah bagimu, Rio? Kau sudah menghancurkan segalanya." Rio terdiam, tidak bisa membantah. Maya merasa semakin tertekan. Kehamilannya semakin besar, dan ia harus segera mempersiapkan diri untuk melahirkan. Namun, ia merasa tidak ada dukungan dari Rio. Ia merasa Rio tidak pantas menjadi ayah dari anaknya. Ia mulai berpikir untuk pergi, meninggalkan desa ini, memulai hidup baru di tempat lain, jauh dari semua kenangan pahit ini. Ia berbicara dengan Ibu Siti tentang rencananya. Ibu Siti mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Nak Maya, pikirkan baik-baik. Kamu sedang hamil besar. Perjalanan jauh tidak baik untukmu. Dan bagaimana dengan bayimu nanti? Dia butuh lingkungan yang aman dan nyaman." Kata-kata Ibu Siti membuat Maya berpikir ulang. Ia tidak bisa egois, ia harus memikirkan bayinya. Meskipun ia ingin pergi, Maya tahu ia tidak bisa melakukannya sekarang. Ia harus menunggu sampai bayinya lahir, sampai ia cukup kuat untuk memulai hidup baru. Untuk sementara, ia harus tetap tinggal, menghadapi semua ini dengan tabah. Ia mulai fokus pada persiapan kelahiran, membeli perlengkapan bayi, dan membaca buku-buku tentang perawatan bayi. Ia mencoba mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit hati. Rio terus mencoba mendekati Maya, tetapi Maya tetap menjaga jarak. Ia tidak lagi peduli dengan Rio, dengan penyesalannya, atau dengan janji-janjinya. Yang terpenting baginya sekarang adalah bayinya. Ia harus memastikan bayinya lahir dengan sehat, dan ia akan membesarkannya dengan cinta, meskipun tanpa kehadiran seorang ayah yang utuh. Badai di hatinya belum mereda, tetapi Maya tahu ia harus tetap berdiri tegak. Ia adalah seorang ibu, dan ia akan melakukan apapun demi anaknya. Desa Harapan mungkin telah menjadi saksi bisu kehancuran rumah tangganya, tetapi ia akan membuktikan bahwa ia bisa bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Ia akan menunjukkan kepada semua orang bahwa seorang wanita bisa bertahan, bahkan setelah dikhianati saat sedang hamil. Hari-hari berlalu, kehamilan Maya semakin besar, dan ia semakin merasakan beratnya beban yang ia pikul sendiri. Rio masih ada di rumah, tetapi kehadirannya tidak lagi memberikan kenyamanan, melainkan hanya menambah sesak di dada Maya. Mereka hidup seperti orang asing di bawah satu atap, berbicara seperlunya dan menghindari kontak mata. Maya merasa kesepian yang luar biasa, meskipun ia dikelilingi oleh tetangga dan kerabat. Keramaian desa terasa hampa di tengah kesendirian hatinya. Maya mulai menghabiskan lebih banyak waktu di rumah Ibu Siti. Ia membantu Ibu Siti membuat kue, merajut, atau hanya sekadar duduk dan mendengarkan cerita-cerita lama. Ibu Siti tidak pernah memaksa Maya untuk berbicara tentang masalahnya. Ia hanya memberikan telinga yang siap mendengarkan dan bahu yang siap menjadi sandaran. Kehadiran Ibu Siti bagaikan pelukan hangat yang menenangkan jiwa Maya yang terluka. Di sana, Maya merasa aman, jauh dari tatapan menghakimi dan bisik-bisik tetangga. Rio, di sisi lain, mulai merasa frustrasi. Semua usahanya untuk mendapatkan maaf Maya sia-sia.
Ia merasa seperti tembok yang tak bisa ditembus. Ia mencoba berbicara dengan Maya, memohon kesempatan kedua, tetapi Maya selalu mengelak. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan besar, dan penyesalan itu terus menghantuinya. Ia kehilangan nafsu makan, tidurnya terganggu, dan pekerjaannya di kebun pun menjadi tidak fokus. Ia merindukan Maya yang dulu, Maya yang ceria, Maya yang selalu tersenyum padanya. Suatu pagi, saat Maya sedang berjalan-jalan di kebun belakang rumah, ia merasakan kontraksi ringan. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu waktunya akan segera tiba. Ia mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. Ia tidak ingin panik. Ia kembali ke rumah, mengambil tas yang sudah ia siapkan untuk melahirkan, dan mencoba membangunkan Rio. Rio terbangun dengan wajah terkejut. "Ada apa, Maya?" tanyanya. Aku rasa sudah waktunya," jawab Maya, suaranya sedikit gemetar. Rio seketika panik. Ia langsung membantu Maya berjalan menuju rumah bidan desa. Sepanjang perjalanan, Rio terus bertanya, "Sakit sekali, Maya? Kita akan segera sampai." Maya hanya mengangguk, mencoba menahan rasa sakit yang semakin intens. Ia tahu ini adalah perjuangan terbesarnya, perjuangan yang harus ia hadapi sendirian, meskipun Rio ada di sampingnya. Ia tidak ingin Rio menyentuhnya, tidak ingin Rio memegang tangannya. Di rumah bidan, Maya disambut dengan hangat. Bidan Lastri, seorang wanita parubaya yang sudah banyak membantu kelahiran di Desa Harapan, langsung memeriksa Maya. Rio menunggu di luar, mondar-mandir dengan gelisah. Ia ingin masuk, ingin mendampingi Maya, tetapi ia tahu Maya tidak akan mengizinkannya. Ia hanya bisa berdoa, berharap semua berjalan lancar. Proses persalinan berjalan cukup lama dan menyakitkan. Maya berjuang dengan sekuat tenaga, memusatkan seluruh energinya untuk melahirkan bayinya. Setiap kali rasa sakit datang, ia memejamkan mata, membayangkan wajah bayinya, mencari kekuatan dari sana. Ia tidak peduli dengan Rio, tidak peduli dengan pengkhianatan yang telah ia alami. Yang terpenting baginya saat itu hanyalah bayinya. Setelah berjam-jam berjuang, akhirnya terdengar suara tangisan bayi yang nyaring. Maya merasa lega, seluruh rasa sakitnya seolah sirna digantikan oleh kebahagiaan yang tak terhingga. Bidan Lastri membersihkan bayi itu, lalu meletakkannya di dada Maya. Maya menatap wajah mungil itu, air mata kebahagiaan mengalir deras di pipinya. Bayinya, buah hatinya, akhirnya lahir. Rio yang mendengar tangisan bayi dari luar, langsung menerobos masuk. Ia melihat Maya terbaring lemah, dan seorang bayi mungil di pelukannya. Matanya berkaca-kaca. Ia mendekat, ingin melihat bayinya. Maya menatapnya, lalu mengalihkan pandangan ke bayinya. Ia tidak ingin Rio menyentuh anaknya, tidak ingin Rio mengklaim anak ini sebagai miliknya. Bidan Lastri tersenyum. "Selamat, Maya. Bayimu laki-laki, tampan sekali," katanya. Rio ingin mengucapkan selamat, ingin memeluk Maya, tetapi ia tahu ia tidak pantas. Ia hanya bisa berdiri di samping ranjang, menatap bayi mungil itu dengan tatapan penuh haru dan penyesalan. Ia adalah seorang ayah, tetapi ia merasa tidak pantas menyandang gelar itu. Maya memeluk bayinya erat, mencium keningnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menjadi ibu terbaik untuk anak ini. Ia akan melindunginya dari segala kejahatan, dari segala rasa sakit. Ia akan membesarkannya dengan cinta, meskipun ia harus berjuang sendirian. Ia menamai putranya Bintang, berharap ia akan selalu bersinar terang, meskipun dalam kegelapan. Kelahiran Bintang membawa kebahagiaan bagi Maya, tetapi juga membawa tantangan baru.
Ia harus belajar menjadi seorang ibu, merawat bayinya sendirian. Rio mencoba membantu, tetapi Maya selalu menolaknya. Ia tidak ingin Rio ikut campur dalam pengasuhan Bintang. Ia ingin membesarkan Bintang dengan caranya sendiri, tanpa campur tangan dari pria yang telah menyakitinya. Meskipun berat, Maya menjalani perannya sebagai ibu dengan penuh dedikasi. Ia belajar menyusui, mengganti popok, dan menidurkan Bintang. Setiap senyum Bintang, setiap tangisan Bintang, adalah kekuatan baginya. Ia merasa tidak sendirian lagi. Ada Bintang di sisinya, malaikat kecil yang memberinya semangat untuk terus berjuang. Desa Harapan kembali ramai dengan kabar kelahiran Bintang. Para tetangga datang berkunjung, membawa hadiah, dan mengucapkan selamat. Mereka melihat Maya yang kini menjadi ibu, terlihat lebih kuat dan tegar dari sebelumnya. Mereka juga melihat Rio, yang terlihat murung dan menyesal. Semua orang tahu apa yang terjadi, dan mereka mengagumi ketabahan Maya. Maya tahu, perjalanannya masih panjang. Ia harus menghadapi banyak hal, tetapi ia tidak takut. Ia memiliki Bintang, dan itu sudah cukup baginya. Ia akan menunjukkan kepada semua orang bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan, bahwa ia bisa menjadi ibu yang kuat, meskipun tanpa seorang suami yang setia. Ia akan membesarkan Bintang dengan penuh cinta, dan suatu hari nanti, ia akan menemukan kebahagiaannya sendiri. Bintang, nama yang dipilih Maya untuk putranya, benar-benar menjadi bintang dalam hidupnya. Sejak kelahirannya, Bintang membawa cahaya baru ke dalam hari-hari Maya yang gelap. Setiap senyum mungil, setiap celotehan bayi, setiap sentuhan jemari kecilnya, adalah obat penawar luka bagi hati Maya yang hancur. Ia menemukan kekuatan yang luar biasa dalam dirinya, kekuatan seorang ibu yang akan melakukan apapun demi anaknya. Rio masih tinggal di rumah, tetapi ia seperti bayangan, kehadirannya nyaris tak terasa bagi Maya, kecuali sebagai pengingat akan masa lalu yang pahit. Maya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk merawat Bintang. Ia belajar menyusui, mengganti popok, memandikan, dan menidurkan bayinya. Ia membaca buku-buku tentang perkembangan bayi, dan sering bertanya kepada Ibu Siti tentang tips-tips mengasuh anak. Ibu Siti dengan sabar membimbingnya, memberikan nasihat dan dukungan yang sangat dibutuhkan Maya. Bintang tumbuh sehat dan ceria, menjadi bukti ketabahan Maya dalam menghadapi badai kehidupan. Rio mencoba mendekati Bintang, ingin menggendongnya, ingin merasakan sentuhan kulitnya yang lembut. Namun, Maya selalu menghalanginya. Ia tidak ingin Rio menyentuh Bintang, tidak ingin Rio mengklaim Bintang sebagai miliknya. Ia merasa Rio tidak pantas mendapatkan kebahagiaan itu, setelah semua yang ia lakukan. Rio hanya bisa menatap Bintang dari kejauhan, hatinya dipenuhi rasa rindu dan penyesalan yang mendalam. Ia adalah seorang ayah, tetapi ia tidak bisa merasakan kebahagiaan menjadi seorang ayah. Desa Harapan perlahan mulai melupakan gosip tentang Rio dan Rina. Perhatian mereka kini beralih pada Bintang, bayi mungil yang lucu dan menggemaskan. Banyak tetangga yang datang berkunjung, ingin melihat Bintang, ingin menggendongnya. Maya menerima mereka dengan ramah, meskipun ia tahu beberapa dari mereka dulu menggunjingnya. Ia tidak peduli lagi. Yang terpenting baginya adalah Bintang. Suatu sore, saat Maya sedang menyusui Bintang di beranda, Rio datang mendekat. Ia duduk di kursi di seberang Maya, menatap Bintang dengan tatapan sendu. "Dia mirip kamu, Maya," bisiknya, suaranya pelan. Maya tidak menjawab, hanya terus menatap Bintang. Rio menghela napas. "Aku tahu aku salah, Maya. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu. Tapi, bisakah aku menjadi ayah untuk Bintang?"
Tanyanya, matanya berkaca-kaca. Maya menatap Rio, lalu mengalihkan pandangannya. Kau sudah memilih jalanmu, Rio, jawabnya dingin. Sekarang, aku memilih jalanku sendiri. Jalan untuk membesarkan bintang sendirian. Rio menunduk, tidak bisa membantah. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan Maya, dan ia mungkin akan kehilangan bintang juga. Penyesalan itu bagaikan bara api yang terus membakar hatinya. Meskipun Maya menolak Rio, Rio tetap mencoba membantu. Ia membersihkan rumah, mencuci pakaian bintang, dan bahkan mencoba memasak. Maya membiarkannya, karena ia tahu ia membutuhkan bantuan. Namun, ia tidak pernah mengucapkan terima kasih, tidak pernah membalas senyum Rio. Ia masih terlalu sakit, terlalu terluka untuk bisa memaafkan. Bintang tumbuh dengan cepat. Ia mulai bisa tengkurap, merangkak, dan akhirnya duduk. Setiap perkembangan bintang adalah kebahagiaan bagi Maya. Ia sering mengajak bintang berjalan-jalan di sekitar desa, memperkenalkan bintang pada keindahan alam desa harapan. Bintang selalu tersenyum, matanya berbinar-binar melihat dunia di sekitarnya. Suatu hari, saat Maya sedang menjemur pakaian, ia mendengar suara tawa bintang dari dalam rumah. Ia masuk dan melihat Rio sedang bermain dengan bintang. Rio mengangkat bintang tinggi-tinggi, membuat bintang tertawa geli. Maya terdiam, menatap pemandangan itu. Hatinya terasa sedikit melunak. Ia melihat kebahagiaan di mata bintang, dan ia tahu bintang berhak mendapatkan kebahagiaan itu, bahkan dari ayahnya sendiri. Meskipun ia masih marah pada Rio, Maya mulai menyadari bahwa bintang membutuhkan seorang ayah. Ia tidak ingin bintang tumbuh tanpa sosok ayah. Ia tahu ia harus memikirkan bintang, bukan hanya perasaannya sendiri. Ia mulai membiarkan Rio mendekati bintang, membiarkan Rio menggendongnya, membiarkan Rio bermain dengannya. Namun, ia tetap menjaga jarak dari Rio, tidak ingin memberikan harapan palsu. Rio merasa sedikit lega. Ia tahu ini adalah awal yang baik. Ia akan terus berusaha, terus menunjukkan bahwa ia pantas mendapatkan kesempatan kedua. Ia akan membuktikan bahwa ia bisa menjadi ayah yang baik untuk bintang, dan suami yang baik untuk Maya. Ia tahu ini akan menjadi perjuangan yang panjang, tetapi ia siap menghadapinya. Maya mulai melihat perubahan pada Rio. Rio tidak lagi murung, ia terlihat lebih bersemangat. Ia sering berbicara dengan bintang, membacakan dongeng, dan menyanyikan lagu-lagu pengantar tidur. Bintang pun terlihat nyaman di dekat Rio, seringkali tertawa dan memeluk ayahnya. Pemandangan itu membuat hati Maya sedikit hangat. Meskipun begitu, Maya belum bisa sepenuhnya memaafkan Rio. Luka itu masih ada, masih terasa sakit. Ia tahu, waktu akan menyembuhkan segalanya, tetapi ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ia hanya bisa berdoa, berharap suatu hari nanti, ia bisa melupakan semua rasa sakit ini, dan memulai hidup baru dengan Rio dan Bintang. Bintang, si kecil yang tak berdosa, telah menjadi jembatan di antara Maya dan Rio. Kehadirannya telah membawa harapan baru, harapan akan sebuah keluarga yang utuh. Maya tahu, ia harus memikirkan masa depan Bintang, masa depan yang cerah dan bahagia. Ia akan melakukan apapun demi Bintang, bahkan jika itu berarti ia harus mengesampingkan perasaannya sendiri. Bintang tumbuh menjadi bayi yang sehat dan ceria, membawa kebahagiaan yang tak terhingga bagi Maya. Ia mulai merangkak, belajar berdiri, dan mengucapkan kata-kata pertamanya. Setiap pencapaian Bintang adalah momen berharga bagi Maya. Rio, meskipun masih menjaga jarak dengan Maya, semakin dekat dengan Bintang. Ia sering menghabiskan waktu bermain dengan putranya,
dan Bintang pun terlihat sangat menyayangi ayahnya. Maya melihat kedekatan itu dan hatinya, meskipun masih terluka, mulai melunak. Suatu sore, saat Maya sedang memandikan Bintang, ia melihat ada tanda lahir kecil di punggung Bintang, tepat di bawah bahu kirinya. Tanda lahir itu berbentuk seperti bintang kecil, berwarna merah muda. Maya tidak pernah menyadarinya sebelumnya, mungkin karena tertutup pakaian. Ia mengelusnya lembut, merasa sedikit aneh. Ia tidak ingat ada anggota keluarga mereka yang memiliki tanda lahir seperti itu. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya kebetulan. Beberapa minggu kemudian, saat Bintang sedang bermain di teras rumah, Ibu Siti datang berkunjung. Ibu Siti menggendong Bintang, mencium pipinya, lalu secara tidak sengaja melihat tanda lahir di punggung Bintang. Seketika, wajah Ibu Siti berubah pucat. Tangannya gemetar, dan ia menatap Maya dengan tatapan terkejut. "Maya, tanda lahir ini," bisiknya, suaranya tercekat. Maya merasa ada yang tidak beres. "Ada apa, Bu?" tanyanya, cemas. Ibu Siti menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Maya, tanda lahir ini sama persis dengan tanda lahir yang dimiliki oleh almarhum adikku, Bayu," kata Ibu Siti, matanya berkaca-kaca. Maya terkejut. Bayu adalah adik Ibu Siti yang meninggal dunia belasan tahun lalu karena kecelakaan. Ia tidak pernah bertemu Bayu, tetapi ia tahu Bayu adalah sosok yang sangat dicintai di Desa Harapan. "Tapi, apa hubungannya, Bu?" tanya Maya, bingung. Ibu Siti menatap Maya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Bayu, dia adalah ayah biologis Bintang," bisik Ibu Siti, suaranya nyaris tak terdengar. Dunia Maya seolah runtuh untuk kedua kalinya. Ia merasa pusing, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Bagaimana mungkin? Rio adalah ayah Bintang. Ibu Siti kemudian menceritakan sebuah rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Bertahun-tahun lalu, sebelum Maya dan Rio menikah, bahkan sebelum Rio dan Maya berpacaran, Rio pernah menjalin hubungan singkat dengan adik Ibu Siti, Bayu. Hubungan itu tidak direstui keluarga Bayu, karena Rio berasal dari keluarga yang kurang mampu. Mereka putus, dan tak lama kemudian Bayu meninggal dunia. Ibu Siti tidak pernah tahu bahwa Bayu hamil anak Rio. "Bayu, dia tidak pernah memberitahuku tentang kehamilannya," kata Ibu Siti, air matanya menetes. "Dia pergi ke kota, dan kembali beberapa bulan kemudian dengan alasan sakit. Dia meninggal tak lama setelah itu. Aku tidak pernah tahu dia melahirkan seorang bayi. Dan tanda lahir ini adalah tanda lahir keluarga kami, Maya. Hanya keturunan kami yang memiliki tanda lahir seperti ini." Maya merasa bingung, marah, dan sedih secara bersamaan. Jika Bintang adalah anak Bayu, berarti Rio telah menyembunyikan kebenaran ini darinya selama ini. Dan jika Rio tahu, kenapa ia tidak pernah memberitahunya? Kenapa ia membiarkan Maya mengira Bintang adalah anaknya? Semua pertanyaan itu berputar-putar di kepala Maya, membuatnya semakin pusing. Ia menatap Bintang, lalu menatap Ibu Siti. "Jadi, Bintang, dia bukan anak Rio?" tanyanya, suaranya bergetar. Ibu Siti mengangguk. "Secara biologis, tidak, Nak. Tapi Rio adalah ayahnya yang membesarkannya." Maya merasa campur aduk. Ia tidak tahu harus merasa apa. Ia merasa dikhianati lagi, tetapi kali ini oleh Rio dan juga oleh takdir. Malam itu, Maya menghadapi Rio. Ia menceritakan semua yang ia dengar dari Ibu Siti, tentang tanda lahir Bintang dan tentang Bayu. Rio terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran.
Ia akhirnya mengaku bahwa ia memang pernah menjalin hubungan dengan Bayu, dan ia tahu Bayu hamil. Namun, ia tidak pernah tahu bahwa Bayu melahirkan seorang bayi. Ia mengira Bayu menggugurkan kandungannya. "Aku tidak tahu, Maya," kata Rio, suaranya bergetar. "Aku bersumpah, aku tidak tahu Bayu melahirkan Bintang. Aku hanya tahu dia hamil, dan kemudian dia meninggal. Aku pikir dia menggugurkannya." Maya menatap Rio dengan tatapan tak percaya. Bagaimana mungkin ia tidak tahu? Bagaimana mungkin ia tidak mencari tahu? Rio menjelaskan bahwa setelah Bayu meninggal, ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Ia mencoba melupakan semua itu, dan kemudian ia bertemu Maya. Ia mencintai Maya, dan ia ingin memulai hidup baru dengannya. Ketika Maya hamil, ia sangat bahagia, mengira itu adalah kesempatan baginya untuk menebus dosa masa lalunya. Ia tidak pernah menyangka bahwa Bintang adalah anak kandungnya dengan Bayu. Maya merasa sangat marah. Rio telah menyembunyikan rahasia besar darinya, rahasia yang mengubah segalanya. Ia merasa dibodohi, merasa dipermainkan oleh takdir. Ia tidak tahu lagi siapa Rio sebenarnya, dan siapa dirinya sendiri. Ia merasa dunianya kembali hancur berkeping-keping. Ibu Siti mencoba menenangkan Maya. "Nak Maya, ini semua takdir. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk mempertemukan Bintang denganmu. Kamu adalah ibu yang baik untuk Bintang, dan Bintang sangat menyayangimu," katanya. Kata-kata Ibu Siti sedikit menenangkan Maya, tetapi rasa sakit itu masih ada. Maya menatap Bintang yang sedang tertidur pulas. Ia adalah anaknya, tidak peduli siapa ayah biologisnya. Ia telah membesarkannya dengan cinta, dan ia akan terus mencintainya. Namun, ia tidak tahu bagaimana ia harus menghadapi Rio, bagaimana ia harus menghadapi kenyataan ini. Rahasia yang terkuak ini mengubah segalanya. Maya tidak hanya diselingkuhi saat hamil, tetapi ia juga menemukan bahwa anak yang ia kandung dan ia besarkan bukanlah anak biologis suaminya. Ini adalah pukulan yang lebih berat dari sebelumnya. Ia merasa seperti boneka yang dipermainkan oleh takdir. Terkuaknya rahasia tentang Bintang mengguncang Maya lebih hebat dari badai perselingkuhan Rio. Hatinya terasa remuk redam. Bukan hanya dikhianati oleh suami yang dicintai, kini ia juga harus menerima kenyataan bahwa anak yang ia kandung dan besarkan dengan sepenuh hati bukanlah darah daging Rio. Sebuah kebohongan besar telah menyelimuti hidupnya, dan ia merasa seperti orang bodoh yang baru saja terbangun dari mimpi buruk. Air mata tak henti-hentinya mengalir, membasahi bantal setiap malam. Rio, setelah pengakuannya, terlihat sangat terpukul. Ia tidak menyangka rahasia yang ia kubur dalam-dalam akan terkuak dengan cara seperti ini. Ia merasa bersalah, malu, dan putus asa. Ia mencoba menjelaskan lagi, memohon pengertian Maya, bahwa ia benar-benar tidak tahu Bintang adalah anaknya dengan Bayu. Ia mengira Bayu telah menggugurkan kandungannya. Namun, Maya terlalu sakit untuk mendengarkan. Setiap kata yang keluar dari mulut Rio hanya menambah perih di hatinya. Desa Harapan kembali gempar. Kabar tentang Bintang yang ternyata anak biologis Bayu, adik Ibu Siti, menyebar bagai api. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman terkejut. Tatapan Iba berubah menjadi tatapan penuh tanda tanya. Semua orang terkejut. Tidak menyangka ada rahasia sebesar itu yang tersimpan di balik keluarga Rio dan Maya. Maya merasa semakin terpojok, seolah seluruh desa sedang menatapnya, menunggu reaksinya. Ibu Siti, meskipun sedih dengan kenyataan tentang adiknya, tetap menjadi pilar kekuatan bagi Maya. Ia sering datang, membawakan makanan, dan menenangkan Maya. "Nak Maya, ini bukan salahmu," katanya lembut.
Kamu adalah ibu yang baik untuk Bintang. Itu yang terpenting. Kata-kata Ibu Siti sedikit melegakan Maya, tetapi rasa sakit itu masih menggerogoti. Maya merasa bingung tentang perasaannya terhadap Bintang. Ia sangat mencintai Bintang, ia telah merawatnya sejak lahir, dan ia tidak akan pernah berhenti mencintainya. Namun, kenyataan bahwa Bintang adalah anak Rio dengan wanita lain, meskipun wanita itu sudah meninggal, terasa seperti duri dalam daging. Ia mencoba untuk tidak membiarkan perasaan itu memengaruhi cintanya pada Bintang, tetapi itu sulit. Rio mencoba mendekati Bintang, tetapi Maya masih menghalanginya. Ia tidak ingin Rio terlalu dekat dengan Bintang. Ia merasa Rio tidak pantas mendapatkan kebahagiaan itu, setelah semua kebohongan yang ia lakukan. Rio hanya bisa menatap Bintang dari kejauhan, hatinya hancur melihat Maya yang semakin menjauh darinya. Suatu sore, saat Maya sedang duduk di teras, Pak Kades datang berkunjung. Ia terlihat serius. "Maya, saya turut prihatin dengan apa yang terjadi," katanya. "Tapi, saya harap kamu bisa memikirkan Bintang. Dia butuh keluarga yang utuh." Maya hanya mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu Pak Kades bermaksud baik, tetapi ia merasa terlalu lelah untuk memikirkan hal itu. Maya mulai berpikir tentang masa depannya dan masa depan Bintang. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam kebohongan ini. Ia harus membuat keputusan. Apakah ia akan tetap bersama Rio, mencoba membangun kembali kepercayaan yang sudah hancur? Atau apakah ia akan pergi, memulai hidup baru di tempat lain, jauh dari semua kenangan pahit ini? Ia berbicara dengan Ibu Siti tentang dilemanya. Ibu Siti mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Nak Maya, keputusan ada di tanganmu. Tapi, ingatlah, Bintang membutuhkanmu. Dia membutuhkan cinta dan kasih sayangmu." Kata-kata Ibu Siti membuat Maya berpikir keras. Ia tahu, ia harus memikirkan Bintang di atas segalanya. Meskipun hatinya masih sakit, Maya mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam kemarahan dan kebencian. Ia harus memaafkan, bukan untuk Rio, tetapi untuk dirinya sendiri dan untuk Bintang. Ia tidak ingin Bintang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kebencian. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Rio lagi, kali ini dengan kepala dingin. Ia ingin mendengar seluruh cerita dari Rio, tanpa ada yang disembunyikan lagi. Rio menceritakan semuanya, tentang hubungannya dengan Bayu, tentang kehamilannya, dan tentang ketidaktahuannya bahwa Bayu melahirkan Bintang. Ia bersumpah bahwa ia benar-benar tidak tahu. Maya mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami. Ia melihat penyesalan yang tulus di mata Rio. Ia tahu, Rio juga adalah korban dari takdir ini. Ia telah melakukan kesalahan, tetapi ia juga telah menderita. Maya merasa sedikit melunak. Ia tahu memaafkan tidak akan mudah, tetapi ia harus mencobanya. Ia menatap Bintang yang sedang tertidur pulas. Bintang adalah hadiah terindah dalam hidupnya, tidak peduli siapa ayah biologisnya. Ia akan mencintai Bintang dengan sepenuh hati, dan ia akan melakukan apapun demi kebahagiaan Bintang. Ia tahu ia harus kuat demi Bintang. Badai di hatinya belum sepenuhnya mereda, tetapi Maya merasa ada secercah harapan. Ia tahu, ia tidak sendirian. Ada Bintang di sisinya, dan ia akan selalu memiliki cinta Bintang. Ia akan menghadapi semua ini dengan tabah, dan ia akan membuktikan bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan ini. Kebenaran tentang Bintang yang merupakan anak biologis Bayu, adik Ibu Siti, menyebar dengan cepat di seluruh Desa Harapan. Berita itu bagaikan petir di siang bolong, membungkam semua gunjingan dan bisik-bisik yang selama ini beredar.
Orang-orang yang tadinya menatap Maya dengan iba atau menghakimi, kini terdiam. Mereka tidak menyangka ada kisah serumit dan sesedih itu di balik keluarga Rio dan Maya. Suasana desa yang biasanya ramai dengan obrolan, kini terasa hening, digantikan oleh keheningan yang penuh dengan perenungan dan rasa tak percaya. Maya, yang awalnya merasa hancur, perlahan mulai merasakan kekuatan baru. Ia melihat bagaimana reaksi orang-orang, bagaimana mereka terdiam, dan ia tahu bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi kenyataan ini. Ia juga melihat bagaimana Rio, yang selama ini murung, kini terlihat lebih tegar. Ia tahu, Rio juga merasakan beban yang sama, dan mereka harus menghadapinya bersama. Ibu Siti, dengan mata berkaca-kaca, menceritakan kisah lengkap tentang adiknya, Bayu, kepada beberapa tetangga dekat yang datang berkunjung. Ia menjelaskan bagaimana Bayu pergi ke kota, bagaimana ia kembali dengan alasan sakit, dan bagaimana ia meninggal tak lama kemudian. Ia juga menjelaskan tentang tanda lahir bintang yang merupakan tanda lahir keluarga mereka. Semua yang mendengar terdiam, tidak ada yang berani berkomentar. Mereka hanya bisa menghela napas, merasakan kesedihan yang mendalam. Rio, didampingi Ibu Siti, juga mencoba menjelaskan kepada beberapa tokoh masyarakat. Ia mengakui kesalahannya di masa lalu dengan Bayu, dan ia bersumpah bahwa ia benar-benar tidak tahu Bayu melahirkan bintang. Ia mengungkapkan penyesalannya yang mendalam, dan bagaimana ia mencintai Maya dan bintang dengan sepenuh hati. Ia berjanji akan bertanggung jawab penuh atas bintang, tidak peduli siapa ayah biologisnya. Masyarakat Desa Harapan, yang terkenal dengan sifat kekeluargaan dan kepeduliannya, mulai menunjukkan simpati. Mereka melihat ketulusan di mata Rio, dan mereka melihat ketabahan di mata Maya. Mereka menyadari bahwa ini bukan hanya tentang perselingkuhan, tetapi tentang takdir yang rumit, tentang rahasia yang tersembunyi, dan tentang cinta yang tulus. Mereka mulai mendukung Maya dan Rio, memberikan semangat dan doa. Maya, meskipun masih terluka, mulai memaafkan Rio. Bukan karena ia melupakan pengkhianatan Rio, tetapi karena ia menyadari bahwa mereka berdua adalah korban dari takdir ini. Ia melihat bagaimana Rio berusaha keras untuk menebus kesalahannya, dan ia melihat bagaimana Rio mencintai Bintang dengan sepenuh hati. Ia tahu, Bintang membutuhkan seorang ayah, dan Rio adalah ayah yang baik untuk Bintang. Ia mulai membiarkan Rio lebih sering menggendong Bintang, bermain dengannya, dan menidurkannya. Rio pun terlihat sangat bahagia. Ia sering mencium kening Bintang, membisikkan kata-kata cinta, dan berjanji akan selalu melindunginya. Maya melihat pemandangan itu, dan hatinya terasa hangat. Ia tahu, mereka akan baik-baik saja, mereka akan melewati ini semua bersama. Suatu sore, saat Maya sedang duduk di beranda, ia melihat Rina berjalan melewati rumahnya. Rina tidak lagi tersenyum sinis, tidak lagi menatapnya dengan tatapan mengejek. Ia hanya menunduk berjalan cepat, seolah ingin menghindari tatapan orang lain. Maya merasa sedikit lega. Ia tahu, Rina juga merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Keheningan di Desa Harapan bukanlah keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang penuh dengan rasa hormat dan pengertian. Orang-orang tidak lagi bergosip, mereka hanya merenung, memikirkan betapa rumitnya hidup ini, dan betapa kuatnya seorang wanita seperti Maya. Mereka mengagumi ketabahan Maya, dan mereka mendoakan kebahagiaan keluarga kecil itu. Maya tahu, ia tidak bisa mengubah masa lalu. Ia tidak bisa menghapus rasa sakit yang pernah ia alami. Tetapi, ia bisa mengubah masa depannya. Ia bisa memilih untuk memaafkan, untuk bangkit, dan untuk membangun kembali kebahagiaan bersama Rio dan Bintang. Ia tahu, ini akan menjadi perjalanan yang panjang,
tetapi ia siap menghadapinya. Ia memeluk Bintang erat, mencium keningnya. Bintang adalah anugerah terindah dalam hidupnya, sebuah bukti bahwa di balik setiap badai selalu ada pelangi. Ia akan membesarkan Bintang dengan penuh cinta, dan ia akan mengajarkan Bintang tentang kekuatan, tentang pengampunan, dan tentang harapan. Kebenaran yang terkuak telah membungkam semua, tetapi juga telah membuka jalan bagi penyembuhan dan rekonsiliasi. Maya dan Rio, meskipun terluka, kini memiliki kesempatan untuk membangun kembali keluarga mereka, dengan Bintang sebagai pusatnya. Mereka tahu, mereka tidak sendirian. Mereka memiliki dukungan dari masyarakat, dan mereka memiliki cinta satu sama lain. Waktu terus berjalan, dan Desa Harapan perlahan mulai pulih dari keterkejutan atas terkuaknya rahasia Bintang. Keheningan yang sempat menyelimuti desa kini berganti dengan suasana yang lebih tenang dan penuh pengertian. Masyarakat tidak lagi berbisik-bisik, melainkan memberikan dukungan tulus kepada Maya dan Rio. Mereka melihat bagaimana Maya, meskipun terluka, memilih untuk memaafkan dan membangun kembali. Mereka juga melihat bagaimana Rio, dengan penyesalan yang mendalam, berusaha keras untuk menebus kesalahannya. Maya dan Rio mulai membangun kembali hubungan mereka, selangkah demi selangkah. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi rahasia. Mereka berbicara terbuka tentang perasaan mereka, tentang rasa sakit yang mereka alami, dan tentang harapan mereka untuk masa depan. Proses ini tidak mudah, seringkali diwarnai dengan air mata dan perdebatan, tetapi mereka berdua berkomitmen untuk memperbaikinya. Bintang menjadi perekat di antara mereka, pengingat akan cinta yang lebih besar dari segala masalah. Rio menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, membantu Maya merawat Bintang, dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Ia tidak lagi pulang larut, dan ponselnya tidak lagi menjadi rahasia. Ia mencoba menjadi suami dan ayah yang lebih baik, menunjukkan ketulusan penyesalannya melalui tindakan nyata. Maya melihat perubahan itu, dan meskipun hatinya belum sepenuhnya sembuh, ia mulai merasakan kembali percikan cinta yang dulu pernah ada. Ibu Siti terus menjadi penasihat setia bagi Maya. Ia sering datang berkunjung, membawa makanan, dan memberikan nasihat bijak. "Nak Maya, memaafkan itu bukan berarti melupakan," katanya suatu hari. "Memaafkan itu berarti melepaskan beban di hatimu, agar kamu bisa melangkah maju." Kata-kata Ibu Siti sangat menyentuh Maya, memberinya kekuatan untuk terus berjuang. Maya juga mulai membangun kembali kehidupannya sendiri. Ia kembali aktif dalam kegiatan desa, membantu ibu-ibu membuat kerajinan tangan, dan mengajar anak-anak membaca. Ia merasa lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih percaya diri. Ia tahu, ia telah melewati badai yang sangat besar, dan ia telah keluar sebagai pemenang. Bintang tumbuh menjadi balita yang cerdas dan lincah. Ia mulai bisa berjalan, berlari, dan berbicara dengan lancar. Ia sangat dekat dengan Maya dan Rio, memanggil mereka Mama dan Papa dengan penuh kasih sayang. Melihat Bintang tumbuh bahagia adalah kebahagiaan terbesar bagi Maya dan Rio. Mereka tahu, Bintang adalah anugerah terindah dalam hidup mereka, tidak peduli siapa ayah biologisnya. Suatu sore, saat mereka bertiga sedang bermain di halaman rumah, Rio menatap Maya. "Maya, aku tahu aku tidak pantas, tapi maukah kamu menikahiku lagi? Kita bisa mengulang janji kita, kali ini dengan hati yang lebih tulus," katanya, matanya berkaca-kaca. Maya terdiam, menatap Rio, lalu menatap Bintang yang sedang tertawa. Ia melihat ketulusan di mata Rio, dan ia tahu Rio benar-benar ingin berubah. Maya tersenyum, air mata kebahagiaan menetes di pipinya. "Ya Rio," bisiknya, "aku mau." Rio langsung memeluk Maya erat, mencium keningnya,
lalu menggendong Bintang, berputar-putar dalam kebahagiaan. Mereka tahu ini adalah awal yang baru, sebuah kesempatan kedua untuk membangun keluarga yang utuh dan bahagia. Kabar tentang Rio dan Maya yang akan menikah lagi menyebar di Desa Harapan, disambut dengan sukacita oleh seluruh warga. Mereka melihat ini sebagai bukti bahwa cinta bisa mengatasi segalanya, bahwa pengampunan itu nyata, dan bahwa ada harapan di balik setiap badai. Mereka semua ingin menjadi saksi bisu kebahagiaan Maya dan Rio. Pernikahan sederhana itu diadakan di rumah mereka, disaksikan oleh seluruh warga desa. Maya mengenakan kebaya putih sederhana, dan Rio mengenakan kemeja batik terbaiknya. Bintang dengan pakaian lucunya, duduk di pangkuan Ibu Siti, tersenyum ceria. Mereka mengulang janji pernikahan mereka, kali ini dengan hati yang lebih matang, lebih tulus, dan lebih kuat. Setelah pernikahan, kehidupan Maya dan Rio terasa lebih tenang dan damai. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu, dan mereka berkomitmen untuk saling mencintai, saling menghargai, dan saling mendukung. Mereka tahu, mereka tidak akan pernah sempurna, tetapi mereka akan selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk satu sama lain dan untuk Bintang. Maya seringkali merenung, memikirkan semua yang telah ia alami. Ia diselingkuhi saat hamil, ia menemukan rahasia besar tentang anaknya, tetapi ia berhasil melewati semua itu. Ia tidak lagi merasa menjadi korban, melainkan seorang wanita yang kuat, seorang ibu yang tangguh, dan seorang istri yang pemaaf. Pelangi telah muncul setelah badai, membawa warna-warni kehidupan yang baru. Maya tahu, ia tidak akan pernah melupakan rasa sakit yang pernah ia alami, tetapi ia akan menjadikannya sebagai pelajaran untuk menjadi lebih kuat. Ia akan membesarkan Bintang dengan penuh cinta, dan ia akan menunjukkan kepada dunia bahwa kebahagiaan itu ada, bahkan setelah melewati badai yang paling dahsyat sekalipun. Waktu terus berjalan, dan Desa Harapan perlahan mulai pulih dari keterkejutan atas terkuaknya rahasia Bintang. Keheningan yang sempat menyelimuti desa kini berganti dengan suasana yang lebih tenang dan penuh pengertian. Masyarakat tidak lagi berbisik-bisik, melainkan memberikan dukungan tulus kepada Maya dan Rio. Mereka melihat bagaimana Maya, meskipun terluka, memilih untuk memaafkan dan membangun kembali. Mereka juga melihat bagaimana Rio, dengan penyesalan yang mendalam, berusaha keras untuk menebus kesalahannya. Maya dan Rio mulai membangun kembali hubungan mereka, selangkah demi selangkah. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi rahasia. Mereka berbicara terbuka tentang perasaan mereka, tentang rasa sakit yang mereka alami, dan tentang harapan mereka untuk masa depan. Proses ini tidak mudah, seringkali diwarnai dengan air mata dan perdebatan, tetapi mereka berdua berkomitmen untuk memperbaikinya. Bintang menjadi perekat di antara mereka, pengingat akan cinta yang lebih besar dari segala masalah. Rio menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, membantu Maya merawat Bintang, dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Ia tidak lagi pulang larut, dan ponselnya tidak lagi menjadi rahasia. Ia mencoba menjadi suami dan ayah yang lebih baik, menunjukkan ketulusan penyesalannya melalui tindakan nyata. Maya melihat perubahan itu, dan meskipun hatinya belum sepenuhnya sembuh, ia mulai merasakan kembali percikan cinta yang dulu pernah ada. Ibu Siti terus menjadi penasihat setia bagi Maya. Ia sering datang berkunjung, membawa makanan, dan memberikan nasihat bijak. "Nak Maya, memaafkan itu bukan berarti melupakan," katanya suatu hari. "Memaafkan itu berarti melepaskan beban di hatimu, agar kamu bisa melangkah maju." Kata-kata Ibu Siti sangat menyentuh Maya, memberinya kekuatan untuk terus berjuang. Maya juga mulai membangun kembali kehidupannya sendiri. Ia kembali aktif dalam kegiatan desa, membantu ibu-ibu membuat kerajinan tangan,
dan mengajar anak-anak membaca. Ia merasa lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih percaya diri. Ia tahu ia telah melewati badai yang sangat besar, dan ia telah keluar sebagai pemenang. Bintang tumbuh menjadi balita yang cerdas dan lincah. Ia mulai bisa berjalan, berlari, dan berbicara dengan lancar. Ia sangat dekat dengan Maya dan Rio, memanggil mereka Mama dan Papa dengan penuh kasih sayang. Melihat Bintang tumbuh bahagia adalah kebahagiaan terbesar bagi Maya dan Rio. Mereka tahu Bintang adalah anugerah terindah dalam hidup mereka, tidak peduli siapa ayah biologisnya. Suatu sore, saat mereka bertiga sedang bermain di halaman rumah, Rio menatap Maya. "Maya, aku tahu aku tidak pantas, tapi maukah kamu menikahiku lagi? Kita bisa mengulang janji kita, kali ini dengan hati yang lebih tulus," katanya, matanya berkaca-kaca. Maya terdiam, menatap Rio, lalu menatap Bintang yang sedang tertawa. Ia melihat ketulusan di mata Rio, dan ia tahu Rio benar-benar ingin berubah. Maya tersenyum, air mata kebahagiaan menetes di pipinya. "Ya Rio," bisiknya. "Aku mau." Rio langsung memeluk Maya erat, mencium keningnya, lalu menggendong Bintang, berputar-putar dalam kebahagiaan. Mereka tahu ini adalah awal yang baru, sebuah kesempatan kedua untuk membangun keluarga yang utuh dan bahagia. Kabar tentang Rio dan Maya yang akan menikah lagi menyebar di Desa Harapan, disambut dengan sukacita oleh seluruh warga. Mereka melihat ini sebagai bukti bahwa cinta bisa mengatasi segalanya, bahwa pengampunan itu nyata, dan bahwa ada harapan di balik setiap badai. Mereka semua ingin menjadi saksi bisu kebahagiaan Maya dan Rio. Pernikahan sederhana itu diadakan di rumah mereka, disaksikan oleh seluruh warga desa. Maya mengenakan kebaya putih sederhana, dan Rio mengenakan kemeja batik terbaiknya. Bintang dengan pakaian lucunya, duduk di pangkuan Ibu Siti, tersenyum ceria. Mereka mengulang janji pernikahan mereka, kali ini dengan hati yang lebih matang, lebih tulus, dan lebih kuat. Setelah pernikahan, kehidupan Maya dan Rio terasa lebih tenang dan damai. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu, dan mereka berkomitmen untuk saling mencintai, saling menghargai, dan saling mendukung. Mereka tahu mereka tidak akan pernah sempurna, tetapi mereka akan selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk satu sama lain dan untuk Bintang. Maya seringkali merenung, memikirkan semua yang telah ia alami. Ia diselingkuhi saat hamil, ia menemukan rahasia besar tentang anaknya, tetapi ia berhasil melewati semua itu. Ia tidak lagi merasa menjadi korban, melainkan seorang wanita yang kuat, seorang ibu yang tangguh, dan seorang istri yang pemaaf. Pelangi telah muncul setelah badai, membawa warna-warni kehidupan yang baru. Maya tahu, ia tidak akan pernah melupakan rasa sakit yang pernah ia alami, tetapi ia akan menjadikannya sebagai pelajaran untuk menjadi lebih kuat. Ia akan membesarkan Bintang dengan penuh cinta, dan ia akan menunjukkan kepada dunia bahwa kebahagiaan itu ada, bahkan setelah melewati badai yang paling dahsyat sekalipun.